Pemirsa, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Profesor Kunchoro mengaku masih mendapatkan teror atau intimidasi dari pesan yang masuk ke teleponnya. Profesor Kunchoro mengaku tidak gentar mengkritik pemerintah meski diteror. Menurut Profesor Kunchoro, teror tersebut terjadi sejak ia menyampaikan petisi Bulak Sumur dan teror terus berlanjut pasca ia berorasi dalam forum kampus menggugat. Guru Besar Psikologi UGM ini menegaskan adanya intimidasi atau teror tidak akan menyurutkan perjuangannya untuk mengingatkan semua pihak agar kembali ke rel pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa. Profesor Kunchoro menduga pelaku intimidasi teridentifikasi sebagai kelompok buzzer dan ada pula lone wolf. Teror tersebut terus berlanjut dan terakhir diterimanya pada hari Minggu. Hasil kesimpulan yang saya sampaikan, Mas, saya justru sebetulnya saya itu punya konsep belajar itu ada beberapa cara, dari belajar tutorial, belajar mengalami, belajar merenung, belajar versi wahyu. Nah, ini belajar mengalami. Itu saya justru dapat pelajaran bahwa teroris yang seperti ini ada dua bentuk dari yang pernah saya alami. Yang pertama adalah yang lone wolf, itu yang terakhir dulu, itu bukan kelompok, itu dia sendiri, gitu, yang dia mengungkapkan yang hari kemarin. Tapi yang kemarin itu adalah buzzer. Karena kenapa saya bisa melihat seperti itu? Karena mereka tuh kerjanya tuh tim. Ketika ada seperti ini, yang lain bela numpangi dan sebagainya, dan suasananya keras kasar. Gitu. Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kunchoro mendapatkan sejumlah pesan berisi hinaan dari orang tak dikenal. Pesan-pesan yang disampaikan melalui WhatsApp dan media sosial lainnya tersebut diduga terkait dengan keterlibatan Profesor Kunchoro yang gencar menyerukan upaya menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Sosok Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada Profesor Kunchoro yang belakangan kerap terlibat dalam seruan terkait upaya menyelamatkan demokrasi di Indonesia banyak menerima pesan berisi hinaan dari identitas yang tidak jelas. Pesan itu kebanyakan ia terima melalui WhatsApp yang masuk ke nomornya. Tak hanya pesan berisi hinaan, beberapa hari sebelum pemungutan suara pemilu 2024, kantor Kunchoro juga sempat didatangi seorang yang tak dikenal. Orang tersebut mencari Kunchoro, tapi tidak berhasil bertemu karena sang guru besar tak ada di kantor. Profesor Kunchoro merupakan salah satu akademisi Universitas Gadjah Mada yang terlibat aktif dalam penyampaian seruan terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Pada minggu lalu, Kunchoro sempat berorasi kembali dalam forum kampus menggugat. 31 Desember 2023, saya berdiri sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada relnya. Namun sayangnya, peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami. Tidak dimengerti isinya, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Mereka dengan sewenang-wenang melakukan kegiatan yang macam-macam, merusak, menabrak etika. Peristiwa yang dialami Kunchoro semestinya tidak harus terjadi, sebab kebebasan sipil, terutama hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik, merupakan hak asasi yang harus dijamin. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, suara-suara yang mengkritik penguasa kembali mengalami intimidasi. Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Kunchoro, mengaku kerap diteror oleh dua kelompok, yakni kelompok buzzer dan lone wolf. Apakah kebebasan sipil menyampaikan pendapat akan semakin terancam? Apa langkah yang bisa ditempuh untuk melindungi kebebasan berpendapat masyarakat sipil? Untuk membahasnya sudah bergabung Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam, Prof. Kunchoro. Bang Ferry. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Prof. Kunchoro, teror atau intimidasi ke Anda ini kan sudah masuk
apakah sudah masuk kategori yang berbahaya buat keselamatan Anda? Saya tidak merasa ini berbahaya buat saya. Cuman tidak etis saja, kasar, keras, gitu. Dan itu masuknya kan kepada tempat yang pas. Yang salah satunya itu masuknya melalui reels yang menceritakan tentang cucu saya. Cucu saya usia sekarang baru 3 tahun. Tapi pada waktu itu gambar reels cucu saya masih sekitar 1 tahun. Tapi dari situ saya didamprat macam-macam seperti itu. Dan tadi saya katakan ini tadi yang merupakan buzzer karena mereka berkelompok. Ketika mereka ditentang, dilawan, itu yang kembali dan dikeroyok saya pada itu. Oke. Ancaman yang paling banyak diberikan atau teror yang paling banyak itu dibahasakan seperti apa, Prof? Ya diumpat-umpat saja. Gitu, saya diumpat-umpat, sudah tua, nggak tahu diri, gitu. Kemudian juga mau cari jabatan, gitu. Itu yang terakhir ini juga tua, mau cari jabatan. Padahal bagi saya usia saya sudah hampir 70 tahun, jadi saya sudah tidak menginginkan itu, tapi ya itu. Dan juga dugaannya aneh. Ada satu kelompok yang udah kemarin-kemarin, saya itu dituduh mendukung 01 PKS karena saya punya jenggot ini, gitu ya. Tetapi yang sekarang, ini terakhir ini saya dikira membela 03. Yang terakhir ini. Ini jadi buat saya aneh. Yang terakhir ini buat saya sebetulnya saya lawan karena dia menggunakan logo KPK. Ya, di samping itu menggunakan sifatnya mengancam menakut-nakuti, yang kedua adalah situasi yang tidak tepat. Tapi ketika kita menggunakan ancaman itu, saya berbalik mau saya laporkan, dia kemudian malah mengkeret, dia tidak menggunakan logo KPK itu maksudnya di mana, Prof? Di profile picture-nya atau bagaimana? Ya di profile picture-nya, betul. Kan ada di profile itu kan ada nomornya. Ya di atas nomor itu ada itu kalau seperti yang di TV ini, itu di gambarnya itu adalah logonya itu adalah logo gitu loh. Logo KPK. Mengaku juga sebagai orang KPK? Oh tidak, karena justru saya genjot kemudian siapa yang mengaku KPK? Ya. Di fotonya ini, Pak, di foto ini itu adalah KPK, itu yang saya tidak suka. Karena menakut-nakut, tapi juga menyalahgunakan institusi. Kemudian saya lawan dia, gitu. Saya sopan ketika menghadapi, matur nuwun Mas atas kritikannya, gitu loh. Tapi sekali saya lebih menghargai Anda kalau Anda jantan, tidak usah berlindung di balik KPK. Saya bilang begitu. Jadi selain Anda, anggota keluarga Anda termasuk cucu ya, juga dijadikan sebagai objek ya? Ya itu pada waktu real saya yang dimasukkan itulah tidak melalui IG secara khusus, tetapi reels. Dalam reels itu kan ada kemudian komentar itulah, komentarnya itu menjelek-jelekan saya di reels yang cucu saya itu. Yang itu juga tidak etis itu. Baik. Dan apakah teror atau intimidasi ini juga sampai ke real life, kehidupan nyata, Prof. Kun? Katanya Anda pernah didatangi, ada orang yang mengaku datang ke kantor mencari Anda, ada juga ODGJ yang mencari Anda. Itu akhirnya Prof tahu tidak mereka itu siapa dan apa tujuannya? Kalau yang ODGJ saya tidak terlalu tahu, tapi yang laporan ke saya itu adalah yang ada orang datang ke kampus. Ini sopir saya ditelepon sama satpam dari fakultas. Kemudian ketika sampai di fakultas saya diceritani juga sama satpam itu. Dia cerita kalau ada orang yang mencari saya, katanya dari Kalimantan. Kemudian dia tanya, sudah janjian belum? Belum. Tapi dia memaksa mau ketemu saya dan dia meminta saya untuk menelpon dia. Dia memberikan nomor telepon kepada saya. Nomor telepon itu setelah saya lacak memang dari Kalimantan, tapi Kalimantan Barat. Sementara dia mengaku dari Kalimantan Selatan. Kemudian dia datang hari yang kedua, dia datang lagi. Marah-marah sama satpam, ini satpam cerita. Marah-marah satpam, saya tuh dari Kalimantan jauh, saya keluar banyak uang. Gitu. Tetapi yang aneh apa? Dia itu kalau dari Kalimantan datang ke sini mau cari saya,
paling tidak datang pakai taksi, pakai Grab dan sebagainya. Tapi dia datang pakai bentor, becak motor itu gitu loh. Jadi saya aneh gitu. Ada satu yang aneh Janggal, gitu ya. loh. Tapi setelah itu juga saya tidak pernah menjumpai. Dan ya itu saya aneh. Tapi Mbak, saya jujur Mbak, saya tadi ini saya gunakan sebagai objek pelajaran. Saya jadi tahu jenis-jenis yang namanya teror seperti ini, kemudian siapa di balik mereka, cara menyajikannya bagaimana, melalui mana, itu jadi tahu saya, Mbak. Ya, sebelum kita ke klasifikasi ya, kan Prof Kun sudah mengatakan itu ada namanya kelompok buzzer, kemudian lone wolf. Tapi saya ingin tahu juga kalau Bang Ferry, pengalamannya apakah pernah mengalami hal serupa seperti Prof Kun atau mungkin lebih banyak lagi karena kan Bang Ferry ini bintangnya dirty vote ya. Apakah lebih banyak lagi Bang Ferry ancaman yang Anda terima? Sejauh ini kami sepakat berbagai hal yang terkesan sebagai ancaman kami tidak anggap sebagai ancaman, supaya kita yakin bahwa pergerakan bisa terus berjalan. Jadi memang ada misalnya upaya intercept ke akun-akun kami bertiga, tetapi sudah bisa diambil alih. Dan itu berlangsung selama film ditayangkan. Lalu juga ada dugaan ancaman yang dirasakan oleh tim peneliti. Tapi sekali lagi setelah itu kami sepakat kita abaikan ini dan terus berjalan kecuali sudah mengancam fisik. Ada juga misalnya ketika kami di Bandung ya ke saat roadshow Dirty Vote, tiba-tiba ruangan tempat kami memaparkan diskusi itu dimatikan oleh pihak-pihak tertentu yang menurut laporan mahasiswa adalah aparat yang memerintahkan kepada rektor untuk melarang rangkaian acara roadshow Dirty Vote. Tapi sekali lagi meskipun sepanjang acara lampu dimatikan, teman-teman mahasiswa bahkan menghidupkan lampu kameranya, kamera handphonenya untuk atau agar kegiatan terus berlangsung. Jadi kami merasa publik sedang mendukung upaya diskusi yang berkaitan dengan berbagai tindakan rezim. Dan kami menganggap itu jauh lebih diutamakan dibandingkan jenis ancamannya. Jadi kami tidak cerita lebih banyak soal mati lampunya, tetapi betapa kerennya teman-teman mahasiswa yang mendukung kegiatan diskusi terus berlangsung, dan itu jauh lebih perlu untuk disampaikan kepada publik bahwa publik tidak perlu takut, kita juga tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan jika kita saling menjaga maka upaya ancaman-ancaman itu akan berhenti. Sekalipun tidak mau terlalu mempersoalkan, membesar-besarkan ancaman dan teror ini, Bang Ferry dan juga Prof Kun, tapi apakah Prof Kun dan juga Bang Ferry ini sepakat bahwa ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi saat ini dari koalisi masyarakat sipil, bahwa inilah kondisi demokrasi kita saat ini, inilah cara-cara dari pihak-pihak yang berseberangan dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat sipil untuk menekan demokrasi, menekan hak dari masyarakat untuk menyatakan pendapat. Dan apakah hal-hal seperti ini harus dibiarkan terus-menerus? Nanti kita akan ulas pemirsa usai jeda. Kembali lagi pemirsa di Prime Time News, Prof Kun, jadi apakah Anda menganggap semua teror dan intimidasi yang Anda terima itu adalah risiko dari sikap kritis Anda ke penguasa? Ya, kalau saya menilai pertama itu risiko saya. Yang kedua saya belajar sekali lagi bahwa kualitas demokrasi kita masih seperti ini. Yang ketiga itu adalah kalau saya justru melihat bahwa rupanya para pengambil kebijakan, para penguasa itu harus paham juga, gitu. Jangan menilai apa yang kami kemukakan itu sebagai suatu kebencian. Kenapa demikian? Saya juga kalau menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas polisi itu adalah melindungi masyarakat. Bisa nggak sekarang saya menyatakan bahwa
saya ada kewenangan dari pemerintah, kewenangan dari rezim ya kepada saya minta perlindungan kepada mereka. Untuk bisa itu saya kemudian mengemukakan pendapat-pendapat saya ini. Karena saya dibohongi oleh pemimpin kita, gitu. Saya dicurangi oleh mereka. Kepada siapa saya akan bisa bahasa Jawanya sambat seperti ini? Karena itu maka kemudian yang kami sampaikan ini adalah sebuah, karena saya dosen, Pak. Ya. Tugas saya itu mengajarkan kepada kebenaran, tugas saya itu mengajarkan kepada etika. Bahwa yang saya lakukan ini adalah tugas saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Saya niatkan ini sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di satu sisi banyak pembodohan yang terjadi. Gitu. Oke. Contoh yang sangat sederhana yang sekarang masih terprowel-wel dalam diri saya. Presiden itu boleh kampanye ditunjukkan. Ini, saya kira Mas Ferry bisa sangat paham, udah Ferry paham bahwa yang disampaikan itu satu ayat dari satu rangkaian ayat yang banyak, gitu. Dan itu adalah satu pembodohan. Saya sebagai dosen tidak rela itu rakyat saya dibodoh-bodohin seperti itu. Dan ini yang menarik saya justru kenapa yang bicara itu tidak ditangkap, gitu. Oke. Tetapi kami yang harus dibully seperti ini. Makanya tugas beliau itulah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya sebagai dosen itu pelaksananya. Nah, kalau begitu Prof. Kun, apa langkah yang harus diambil? Ini malahan diintimidasi. Untuk melawan intimidasi itu apa yang bisa dilakukan? Apakah diam saja, melapor ke penegak hukum, atau apa, Prof. Kun? Kalau saya belajar, saya gunakan media belajar. Sama seperti yang rekan Mas Ferry tadi, gitu loh. Jadi saya gunakan media belajar. Saya belajar, belajar mengalami ini. Menarik buat saya, gitu. Oke. Karena sekali lagi, bahwa yang kita sampaikan ini di samping itu merupakan suatu protes kami. Yang kedua, ini juga merupakan edukasi pada masyarakat. Biar masyarakat tahu, gitu loh. Karena tidak jalur lain yang bisa kami lakukan. Kami hanya sekedar dosen. Kalau melalui lembaga-lembaga yang lainnya, DPR, gitu. Kepada siapa lagi yang ada di sini? Baik. Termasuk belajar jadi tahu ya, Prof, bahwa ada dua tipe-tipe peneror ini. Ada yang lone wolf, ada yang buzzer. Itu Prof Kun bagaimana bisa mengkelompokkan seperti itu? Memang bedanya apa dua itu ciri-cirinya? Ya banyak. Yang pertama, kalau yang lone wolf itu seperti tadi dikatakan, dia tidak kelompok, dia individual. Karena memang fanatik pada pembela satu kelompok. Yang kelompok ini dia individu ini tidak terorganisir karena inisiatif dia sendiri, gitu. Makanya kemudian ketika kami gertak, ketika mencoba menakut-nakuti dengan cara itu, gertak mereka takut. Tetapi kalau yang lainnya tidak, bahasanya pun kasar. Mereka itu kemudian tersistem begitu. Dan membuat kita, tujuannya membuat kita saya ya aktivis ini menjadi bahasa Inggrisnya panic attack. Tapi kami tidak pernah panik dengan seperti itu. Justru kami sangat senang sekali dengan seperti itu. Bahkan kalau kita bisa melihat yang seperti ini, Mbak, kita bisa tahu pemimpin tipe-tipe kepemimpinan kita seperti apa, gitu. Kita belajar, kita bisa tahu sikap fungsi kepentingan. Kemarin bicara begini-begini, sekarang berkutuk setelah bermain. Pada pemilu yang lalu dia begini-begini, tapi sekarang begini. Itu aneh sekali. Itulah namanya bahwa di negeri kita ini politik tanpa ideologi itu yang makanya mahal dan sebagainya itu karena tidak jelas, gitu loh. Hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Baik, oke. Kalau begitu, Bang Ferry, apa yang terjadi kepada Prof Kun dan juga akademisi lainnya, kepada Anda sendiri juga, apakah ini berarti kebebasan sipil dalam menyatakan pendapat akan semakin terancam? Kalau iya, apa yang bisa dilakukan? Diam atau lawan? Ya, kalau bicara kebebasan sipil ya, sebelum Prof Kun, saya, teman-teman yang lain, sebenarnya sudah terancam ya di era Presiden Joko Widodo. Kebebasan sipil bisa dirasakan hilang di Kepulauan Riau ketika Rempang menuntut haknya. Kebebasan sipil hilang ketika masyarakat adat yang sebelum Republik ini lahir sudah menghuni tanah Kalimantan lalu terusir
Jadi kebebasan-kebebasan sipil itu banyak sekali dilanggar di era Pak Presiden Jokowi. Dan yang menyenangkan dari peristiwa yang dialami Prof. Kun, kalau mau dia ambil sisi positifnya adalah bahwa tanda-tanda rezim otoriter itu adalah takut ketika masyarakatnya bicara. Apa yang disampaikan Prof. Kun dan para senior di UGM itu merupakan representasi perasaan kalbu publik gitu ya, sehingga itu yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh penguasa. Nah, kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan, kalau penguasa takut dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan, maka semuanya harus bicara soal kebenaran. Sampaikan terus kebenaran-kebenaran itu. Kampus harus bergerak, dan tidak hanya kampus bergeraklah, seluruh rakyat Indonesia membicarakan, menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Kedua, selagi belum fisik menurut saya, karena saya yakin Prof. Kun dan para senior lainnya juga termasuk masyarakat sipil yang berharap perlindungan hak sipil masyarakat, kebebasan publik, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Tentu kami tidak dalam rangka melaporkan, mengadukan para pelaku di kepolisian. Tapi bagi kami ini pendidikan dan pembelajaran kepada mereka yang menjadi buzzer atau Lord Wolf, istilahnya, bagi pemain tunggal yang kecintaannya berlebihan kepada rezim zalim. Bahwa ini sebenarnya apa yang kita lakukan tidak hendak untuk memenjarakan yang berbeda pendapat, tetapi kami mau menyampaikan apa yang benar, yang kami teliti, yang kami pahami dalam konteks keilmuan kami. Oleh karena itu, apa yang kami lindungi di diri kami juga akan kami lakukan untuk diri Anda. Baik. Kami akan melindungi hak sipil kami, juga sekaligus hak sipil Anda yang melakukan ancaman, teror, dan segala hal yang ingin berupaya menakutkan gerak-gerak masyarakat sipil. Baik. Jadi saya pikir itu, Pak Zilvia. Ya, baik. Terus suarakan kebenaran ya. Terima kasih Uda Ferry dan juga Prof. Kun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.